Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya Ridwan Syah Yusuf Ahmad bersama Henry Baskoro di TTD, Table Tennis Discussion, bersama Indonesia Strategic Institute atau INSTAT. Kawan-kawan semua, Bung Henry sehat, Bung Henry? Alhamdulillah sehat. Bung Henry tadi sore di mana? Di Selipi atau di Tuku Umar atau di mana? Tadinya nyaris ke Sleepy saya, tapi bajunya kekecilan. Akhirnya kita memilih baju tanpa warna untuk malam ini, lagi malam-malam nih ya, karena tadi sore ada kejadian yang butuh kita kumpas, karena TTD tidak mau ketinggalan berita. Seperti yang kawan-kawan juga ketahui, tadi sore salah satu gubernur yang menjadi kandidat kuat juga untuk persaingan kontestasi nasional, Bapak Ridwan Kamil, telah memilih pelabuhannya untuk memilih partai politik golongan karya atau Golkar sebagai tempat pelabuhan dan tempat beliau untuk berjuang di sisi politik. Tadi sore beliau diterima langsung oleh Ketum Erlangga Hartarto, beberapa petinggi Golkar, ada Pak TBAC, Ketua Golkar Jawa Barat, dan tokoh-tokoh lainnya telah menyambut dan memberikan jaket kuning sebagai simbolik Ridwan Kamil bergabung menjadi Wakil Ketua Umum di DPP Partai Golkar bidang pemenangan pemilu dan juga ex officio co-chair untuk Badan Pemenangan Pemilu. Nah, ini bagaimana Bung Henry? Ridwan Kamil memilih Partai Golkar, langsung dikasih tugas untuk memenangkan pemilu. Bagaimana kita lihat keputusan Kang Emil ini? Apalagi kita mengetahui sejak tahun 2012-2013 ketika beliau mencalonkan diri menjadi calon wali kota, didukung Gerindra dan PKS, ketika menjadi calon gubernur ada Nasdem sebagai partai pengusung utama, tapi belum pernah beliau masuk partai politik. Jadi walaupun sudah ada beberapa partai politik mengusung beliau dan berhasil menjadi kepala daerah, ini adalah partai politik pertama yang beliau masuki dan menjadi kader dan sudah resmi ada KTA dan dapat seragamnya. Bagaimana Bung Henry menanggapi? Ya, pertama INSTAT ini kan tidak bisa lepas dari sejarah salah satunya Ridwan Kamil ini ya. Dari dulu pertama kali di Bandung waktu itu Kang Emil mau maju wali kota juga bersama-sama dengan INSTAT waktu itu ya. Dan seterusnya sampai hari ini. Dan kalau kata Kang Emil, kalau teman nggak bakal ini ya, nggak bakal. Dari teman tetap teman. Oke, jadi kami melihat pertama catatan pentingnya adalah Kang Emil ini dulu waktu pertama kali ketemu dengan saya waktu di Bandung, dia mau maju jadi wali kota itu dia malah memilih jalur independen. Awalnya mau saya bilang jalur independen. Kenapa? Ternyata ada alasannya. Dan ini juga mungkin alasan menjawab tadi kenapa di waktu di Kota Bandung dan di gubernuran belum berpartai. Pertama di wali kota Bandung karena beliau masih ASN sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung, dosen arsitek. Nah kemudian dia baru mundur setelah jadi wali kota kalau nggak salah. Terus kemudian di gubernuran menuju gubernur Jawa Barat, beliau juga punya punya decision untuk belum bergabung dengan partai. Nah, akhirnya sekarang terpilih jadi gubernur. Tapi biasanya di Indonesia di jalur politik itu mesti bergabung lah, mesti berafiliasi dengan partai politik. Dan saya pikir pilihan Kang Emil ini adalah pilihan yang sudah kita sama-sama duga dan pernah kita bahas jauh-jauh hari sebelumnya. Dan bukan keputusan kemarin sore ini kan? Bukan keputusan kemarin sore. Bulan-bulan atau mungkin tahun-tahun udah pernah kita. Betul. Jadi kita 2 tahun yang lalu persis kita rilis waktu itu di media partai-partai mana saja yang kemungkinan dekat gitu, dengan Kang Emil untuk dijadikan pelabuhan. Nah, salah satunya kami menyebut Golkar dan hari ini telah keputusan terjadi. telah diambil. Ya, dan artinya bukan hal yang mengagetkan kalau Kang Emil bergabung dengan Golkar gitu. Karena memang bagaimana polanya nih? Bagaimana cara Ridwan Kamil tanda kutip menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan politiknya, pun sebaliknya gitu. Bagaimana Golkar bisa mendapat manfaat dari kehadiran Ridwan Kamil untuk mengeksalasi
elektabilitas Partai Golkar minimal di Jawa Barat atau mungkin level nasional? Ya, ini menarik karena bergabungnya Kang Emil itu di tengah hingar-bingar kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Dan kemudian di tengah partai-partai politik sedang melakukan konsolidasi untuk pemenangan partainya di tahun 2024. Menarik pula bahwa Kang Emil diberi posisi waketum bidang pemenangan. Nah, jadi memang saya pikir ini saling melengkapi antara Golkar dengan segala potensi infrastrukturnya yang kuat sampai hari ini bahkan sudah teruji lah ya di berbagai dari mulai zaman Orde Baru sampai era reformasi ini. Nah, dan Kang Emil yang bisa dibilang salah satu vote getters pemilih di Indonesia. Dan punya ceruk yang cukup spesifik yaitu anak-anak muda, dan ceruk anak muda ini besar di pemilu 2024. Jadi saya pikir ini Golkar dan Kang Emil ini saling melengkapi dan saya pikir ini paling tepat lah. Dan akan saling dibutuhkan gitu ya. Ya betul. Jadi potensi Kang Emil secara personal juga dibutuhkan oleh Golkar, dan Golkar yang infrastruktur sistemnya bagus untuk sebuah partai politik juga bisa melengkapi manuver-manuver politik Kang Emil nanti untuk memenangkan Partai Golkar. Saya pikir ini menarik. Jadi akan jadi win-win solution lah. Ridwan Kamil dapat manfaat pun, Golkar pun akan dapat manfaat dari kehadiran Kang Emil ya. Dan coba diperhatiin deh, kan kalau selama ini Kang Kang Emil ini selalu didudukkan kalau nggak nomor 1, nomor 2 ya di survei-survei calon wakil presiden, khususnya calon wakil presiden. Tapi di sisi yang lain, Golkar hari ini juga punya 2 jadinya. Yang satu calon presiden Pak Erlangga, yang satu lagi calon wakil presiden. Ini lengkap betul sudah Golkar hari ini. Jadi Golkar kan punya 2 kartu, tergantung lobby-lobby politik di ujung. Calon presiden Erlangga pun calon wakil presiden Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Saya pikir padanannya hari ini selain Golkar itu yang mungkin agak-agak mirip punya kandidat calon presiden dan mungkin calon wakil presiden itu Gerindra. Di Gerindra ada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang kuat di surveinya. Terus kemudian ada Sandiaga Uno yang kuat juga di posisi calon wakil presiden yang bersaing ketat dengan Kang Emil. Jadi saya pikir nih menarik lagi, Gerindra ini adalah bekas Golkar. Jadi memang artinya ini menegaskan bahwa Golkar dan alumni Golkarnya canggih-canggih semua. Nah, terlepas dari dinamika, ini kan kalau Bang Hendry lihat tuh di postingan Partai Golkar ya, ada postingan Wilujeng selamat bergabung. Ya. Tadi pagi udah kayak transfer pemain gitu, kayak Ronaldo pindah ke Al-Nassr gitu atau siapa. Dan ini kan kayak apa ya? Ada fenomena ya mohon maaf mungkin perspektif saya, Bang. Iya. Golkar happy dapat Emil gitu ya. Seperti bagaimana Nasdem juga pernah happy gitu mendapatkan Anies gitu ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan kan muka Anies Baswedan juga muncul. Fenomenanya seperti apa nih bajak-bajak tokoh-tokoh gitu? Saya pikir agak berbeda nih apa yang terjadi di Golkar dengan yang terjadi di Nasdem. Kalau di Nasdem itu kan dapat Pak Anies Baswedan, terus kemudian dideklar sebagai calon presiden. Nah, jadi gongnya di situ. Nah, sementara di Golkar ini Kang Emil bergabung bukan sebagai calon presiden dan juga bukan calon wakil presiden yang digaungkan, tapi sebagai kader Golkar dengan posisi calon wakil ketua wakil ketua umum dengan potensi dengan amanah untuk memenangkan Partai Golkar. Jadi sangat spesifik dan tentu saja kalau bacaannya untuk pemenangan pemilu ya tentu Kang Emil harus siap arahkan partainya yaitu Golkar hari ini untuk menjadi apa saja. Bisa jadi calon presiden, bisa jadi calon wakil presiden, atau jadi pimpinan partai yang terdepan untuk memenangkan Partai Golkar. Ya minimal gubernur lagi lah di Jakarta atau di Jawa Barat kan udah ada partai. Ya kalau waktu itu pas pemilihan gubernur hampir 5 tahun yang lalu kan Kang Emil sulit untuk mencari partai ya. Partai saat ini minimal udah ada satu partai. Kalau di Jawa Barat, Golkar kan juga termasuk papan atas ya. Dan ini menarik karena Kang Emil
Anda bisa bayangkan di Jawa Barat ini kan banyak sekali ya kota kabupaten yang perlu dimenangkan oleh atau direbut kembali oleh Golkar, dan Anda bisa bayangkan karena DPT terbesar itu kan di Provinsi Jawa Barat. Kalau Golkar dan Kang Emil sukses merebut suara-suara kantong suara Golkar di Jawa Barat, wah ini sangat akan bermakna nanti di pemilu 2024. Itu akan menarik. Jadi Bung Hendy, mungkin untuk kita menutup segmen ini ya, bagaimana Bung Hendy melihat apa yang akan dilakukan Golkar dalam waktu dekat terkait masuknya Kang Emil, dan apa kiranya yang Kang Emil akan kerjakan gitu untuk merespon masuknya beliau di Partai Golkar ini? Pertama, tentu Kang Emil, Golkar sebagai partai yang sudah established ya, tentu dia punya banyak data yang bisa dipelajari atau banyak program pula yang bisa dipelajari dilakukan untuk membuka kantong-kantong suara baru atau bahkan merebut kantong suara yang pernah hilang dari Golkar. Itu aja. Terus kemudian nanti Kang Emil yang sudah cukup terkenal lah di perpolitikan dan juga dekat dengan masyarakat, juga dekat dengan media sosial, tentu ini akan sangat membantu Kang Emil untuk dan Golkar mungkin perlu safari ya, safari Golkar bersama Kang Emil. Iya, dan karena ini adalah pemenangan Waketum bidang pemenangan pemilu, saya pikir se-Indonesia Raya ini harus Kang Emil harus kawal betul. Jadi langkah terdekatnya saya pikir kan ini kan tinggal hampir setahun lagi ya, karena 14 Februari tahun depan. Ya, tapi kan dari sisi pendaftaran dan lain-lain ya bulan Oktober, 10 bulan lagi. Nah, dan begitu juga Kang Emil kan kursi jabatan di Gubernur Jawa Barat juga tinggal beberapa waktu lagi. Ya, saya pikir ini adalah waktu yang tepat Kang Emil beserta Golkar keliling se-Indonesia Raya ini untuk kembali mengaktifasi mesin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memetakan mana yang harus direbut kembali oleh Golkar dan mana yang perlu diperkuat yang sudah Golkar menang. Saya pikir itu. Dan Kang Emil, kita nggak meragukan kapasitas Kang Emil untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan partai. Tinggal sekarang berkolaborasi saja, dan ini akan menarik. Lagi-lagi selamat nih buat Golkar dan Kang Emilnya karena saling melengkapi. Sudah berjodoh setelah sekian lama. Iya. Jadi ini juga memecah kebosanan kita masyarakat. Kalau kemarin ini Pak Anies nggak jadi deklarasi koalisi perubahan sampai hari ini, ya kan? Terus kemudian PDIP juga nggak jadi gitu mengumumkan. Walaupun terakhir kita juga mendengar ini PDIP sudah mulai muncul nama-nama yang agak spesifik untuk jadi ini, mulai muncul ada nama Ganjar lagi. Baik. Muncul nama Erick Thohir. Nah, kita tunggu lah ini. Kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Saya kira itu, Bung Henry, kawan-kawan semua, ini satu kejadian yang masih sangat hangat. Tadi kalau di sosial media kita juga lihat bagaimana kader Golkar juga sangat aktif gitu ya, merespon dengan sukacita ke bergabungnya Kang Emil. Sejarah politik Indonesia. Sejarah politik. Saya bilang udah kayak transfer pemain gitu. Jadi kayak siapa datang ke siapa. Jadi udah gitu kaosnya kuning lagi kayak kaosnya kuning pula disesuaikan. Aduh. Kita juga nggak tahu tuh baju asal atau baju editan, kita juga nggak paham gitu. Tapi udah jadilah. Saya kira gitu kawan-kawan semua. Demikian untuk sesi kita di segmen ini dengan tema bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Kita akan terus mengikuti perkembangan tidak hanya Golkar dan Ridwan Kamil, tapi juga partai-partai lain bersama kami. TTD, Table Tennis Discussion, dengan saya Ridwan Yusuf Ahmad bersama Bung Henry Baskoro dari Indonesia Strategic Institute. Hatur nuhun, sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.